Siang hari hujan deras. Mulai dari pagi nggak ada sinar matahari. Ketika hujan, ada beberapa teman yang menanyakan bagaimana murai batu muda hutan jika ditaruh di hujan-hujanan atau kita lakukan terapi hujan. Oke teman-teman, sebelum saya jawab beberapa pertanyaan teman-teman Kicomania tentang menghujan-hujankan murai batu, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Teman-teman langsung aja bisa gabung ya, atau sharing-sharing di sana. Atau teman-teman pengen cari vitamin atau obat racikan andalan, di deskripsi ada nomornya admin ya. Oke, ketika saya buat ini di sini Tulungagung sini, kayaknya hujannya merata dari pagi, nggak ada hentinya. Bahkan matahari nongol sebentar terus tertutup mendung lagi. Nah, mengakibatkan di sini suhunya menurut saya terasa dingin. Jadi karena sinar matahari cuma sebentar, dingin sekali. Nah, ketika dingin seperti ini posisinya hujan, sekaligus saya buat konten, saya ingat ada teman Kicomania yang katanya tetangganya itu menyuruhnya terapi murai batu dengan air hujan kayak gitu. Nah, apakah boleh, apakah enggak kayak gitu. Nah, jawabannya teman-teman nanti bisa ngambil kesimpulan tersendiri ya. Jadi di sini teman-teman ketika saya buat video ini di sekitar rumah saya ini atau yang saya rawat atau yang dirawat Kang Bambang, ini murai batu jumlahnya puluhan. Jadi mungkin sekitar 50-an ekor lah setiap hari kita rawat di sini. Nah, untuk terapi mandi hujan ini kalau saya sendiri lagi bakul ya teman-teman ya. Itu menurut saya yang pertama apa ya teman-teman ya, harus hati-hati kalau teman-teman melakukan terapi tersebut. Kenapa demikian? Jadi suatu misal murai batu muda hutan ya, kita mandi-mandikan dengan air hujan seperti ini, kondisi dingin seperti ini. Mungkin teman-teman beranggapan kalau dia di hutan aja, di sana nggak ada genteng, nggak ada peneduh, burung bisa aman. Iya, kalau di sana burung kan bisa bersembunyi ya teman-teman ya. Burung bisa menyesuaikan diri, burung bisa adaptasi. Kalau di dalam sangkar, kalau kita hujan-hujankan, burungnya nggak bisa sambat atau nggak bisa ngeluh kayak gitu ya teman-teman. Jadi apakah ada alternatif lain? Kalau menurut saya ada. Jadi mandi hujan atau terapi hujan tujuannya teman-teman tadi supaya burung muda hutannya jinak kayak gitu. Nah, ingatlah risikonya menurut saya. Jadi murai batu muda hutan itu rawan sakit, rawan stres. Apalagi nggak kondisi ya, kondisinya nggak sehat kayak gitu. Kita hujan-hujanin dan setelah itu nggak ada yang namanya sinar matahari. Kayak gitu, ini menyeluruh ya. Sampai sana-sana teman-teman mendungnya gelap sekali kayak gitu ya. Kalau terpaksa kita hujan-hujanin ya resiko sekali. Nah, alternatif lain yaitu teman-teman bisa menggantikannya dengan mandi keramba atau memandikannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan memandikannya, kita bisa mengatur waktunya yang pertama itu. Jadi ketika kita lihat cuaca hujan, jangan dipaksakan. Ketika cuacanya cerah, panas, kayak gitu, bolehlah kita coba memandikannya dengan mandi keramba, ataupun sedikit-sedikit kita semprot. Itu alternatif menurut saya yang sangat berguna sekali. Karena apa? Ketika hujan ini posisinya di sini siang hari ya. Ketika hujan seperti ini dari pagi nggak ada panas, mungkin sampai sore pun nggak ada panas. Burung kita paksa kita hujan-hujanin. Benar ketika burung tersebut kena hujan, kedinginan dia kelihatan jinak. Nah, resikonya itu nanti nambah sakit kayak gitu. Mungkin teman-teman pernah ngalaminya menggunakan terapi mandi hujan kayak gitu teman-teman. Menurut saya kalau ditanya pernah apa enggak? Ya mungkin sekali-sekali pernah ya saya uji coba. Tapi itu termasuk suatu hal yang resiko sekali. Jadi dimana ketika hujan seperti ini, nggak ada panas, burungnya kita hujan-hujanin, setelah itu kedinginan, dia jinak, setelah itu gesit lagi kayak gitu. Nah, risikonya seperti tadi. Jadi alternatif lain, teman-teman bisa memandikannya dengan mandi semprot ketika cuaca
lagi panas. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau ditanya boleh apa enggak? Ya boleh aja, tapi itu tadi teman-teman resikonya. Terus ada lagi yang tanya, terapi mandi hujan katanya bisa menurunkan birahi ya. Ya kalau mandi itu, semua mandi menurut saya kebanyakan ya bisa untuk menurunkan birahi burung ya. Tapi kalau misalkan kondisi seperti ini namanya memaksakan atau menyiksa burung kita. Kayak gitu teman-teman. Loh Om, saya mungkin, saya enggak, ketika mandikan hujan enggak seperti itu Om. Nanti siangnya panas kayak gitu. Ya kalau kita bisa prediksi sih enggak apa-apa kayak gitu. Tapi menurut saya di sini teman-teman tahu, nah ini mati lampu ya, mungkin karena hujan deras. Di sini banyak sekali murai batu, saya nggak mau ngambil risiko. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman bayangin, di hujan-hujanan kayak gini, saya ngeluarin puluhan burung. Kayak gitu, risikonya kayak apa? Karena nggak langsung kering, karena kedinginan. Kayak gitu teman-teman. Kalau ditanya, pernah apa enggak? Ya pernah sekali-sekali dulu. Tapi akhir-akhir ini, menurut saya, mandi air hujan bisa kita gantikan dengan memandikan keramba atau kita semproti sedikit-sedikit. Dengan keuntungan kita bisa menentukan waktu dan cuacanya kayak gitu. Kalau hujan kan turunnya semaunya sendiri kayak gitu teman-teman. Jadi ketika video ini saya buat, ya ini burungnya banyak di sini. Jadi saya apa ya teman-teman, jarang sekali ya. Jawabannya jarang sekali. Untuk teman-teman pesan saya, kalau nggak perlu banget, jangan melakukan suatu hal yang resiko untuk murai batu kita. Karena apa? Ya resiko tadi efeknya kurang bagus. Jadi kalau burung kita sakit malah bingung kayak gitu. Terus di musim hujan, ini dingin sekali ya teman-teman ya di sini. Nah teman-teman pasti, Om, lihat burungnya ada yang ngembang apa enggak kayak gitu. Kita lihat. Kalau ngembangnya biasa sambil ngirimi udah biasa, tapi ngembangnya di sini ngembang sehat semua, teman-teman ya. Wah, ternyata nyala, teman-teman. Ini yang ada di gerobong. Nah, itu dia ngiriwi-ngiriwi sambil berkicau juga. Ini cucak ranting yang kita dapat tadi, masteran ini tembakannya lumayan. Cuman yang mau saya tunjukin itu murai batu, cuma nongkrong aja. Tapi alhamdulillah semuanya sehat. Jadi ketika perawatan musim hujan kayak gini biasanya seminggu 1 kali atau 2 kali kita kasih vitamin ya, atau obat racikan supaya metabolisme terjaga. Jadi kalau metabolismenya terjaga, pencernaan oke, burungnya otomatis sehat. Ketika burung sehat, kita olah, kita rawat, kita masteri cepat masuk, dan burungnya akan nampak lebih bagus kayak gitu. Ini mungkin agak sedikit ngiklan ya teman-teman. Yang udah nyoba pasti tahu fungsi obat racikan kayak gitu teman-teman, kasih ketika musim dingin dikasihkan di air, itu hasilnya bagus. Apakah itu termasuk dopingan? Ya kalau dopingan sih teman-teman dalamnya itu vitamin dan antibiotik ya teman-teman ya, untuk metabolisme aja. Mungkin ya tingkatnya rendah tapi bagus sekali teman-teman kayak gitu. Ini rahasia perawatan saya yaitu itu tadi teman-teman. Jadi cuma kita kasih vitamin kalau musim hujan terus seminggu 2 kali, kalau nggak hujan ya mungkin seminggu sekali buat vaksinasi, mungkin seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu video siang hari ini karena di sini hujannya lebat sekali teman-teman. Tentang memandikan murai batu tadi, yaitu tadi kalau nggak ada perlu sekali, jarang sekali saya melakukannya, hampir tidak pernah karena itu resiko sangat berat sekali kayak gitu. Untuk penjinakan ya kita gunakan cara-cara yang ringan tetapi hasilnya maksimal. Oke teman-teman, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat.